Shalom adik-adik. Wah, sepertinya adik-adik sudah siap semua ya untuk dengar firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau PA, yaitu pemahaman Alkitab, supaya adik-adik semua bisa mengingat kembali firman Tuhan yang kakak-kakak Giba sudah sampaikan selama bulan Juni 2020. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu Alkitab kesayangan. Ku dengar suaramu, oh Tuhan, ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, karena adik-adik sudah siap semua, kita simak cerita-cerita berikut ini. Ya, kenapa sih bangsa Israel kok membuat patung anak lembu emas? Oh iya Ben, pada waktu itu bangsa Israel kan disuruh Musa untuk menunggu di padang gurun Sinai. Karena Musa harus bertemu Tuhan di atas gunung Sinai. Tapi tahu nggak, bangsa Israel nggak sabar menunggu, mereka membuat patung anak lembu emas. Untuk mengingatkan cerita itu, ayah mau tunjukin apa yang disampaikan Karut minggu pertama. Seperti ini. Cerita kali ini, bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa. Karena mereka harus menunggu 40 hari, 40 malam. Bukannya tertib nih nungguin, mereka malah marah-marah kepada Harun. Kok Musa lama banget sih? Kok lama banget turunnya dari gunung Sinai? Lalu mereka meminta Harun untuk membuat patung untuk disembah. Jadi bangsa Israel ingin menyembah kepada patung ini. Ya, untuk apa Musa disuruh ke atas gunung Sinai? Aku lupa deh. Iya deh, karena Tuhan ingin memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus diberi perintah? Tentu saja supaya bangsa Israel bisa hidup menurut perintah Tuhan, supaya bangsa Israel terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Oh iya ya, aku ingat salah satu perintahnya kan bangsa Israel tidak boleh membuat dan menyembah patung. Tapi bangsa Israel malah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Iya, mereka telah berbuat dosa. Coba kita bayangkan perasaan Musa waktu melihat bangsa Israel menari-nari untuk patung lembu emas itu. Pasti Musa sedih ya. Kayaknya Musa nggak hanya sedih deh, tapi juga marah. Buktinya kedua loh batu itu dilemparkannya sampai hancur. Iya, benar. Oleh karena itu, coba kita perhatikan apa yang Kak Ruth sampaikan. Seperti ini. Ketika Musa melihat bangsa Israel, dia kaget adik-adik. Dan dia marah. Lalu Musa melemparkan 2 loh batu tersebut sampai pecah adik-adik. Dan juga dia menghancurkan patung yang dibuat oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan meminta Musa untuk naik kembali ke gunung Sinai untuk memberikan 2 loh batu yang baru. Oh, kok? Terima kasih banyak untuk bantuannya nih. Gambar desainnya sudah keterima, cocok, bagus pisan. Sama seperti yang saya butuhin nih kok. Sip lah, kok Dharma mah bisa diandalin nih sebagai arsitek. Hatur nuhun ya. Tuhan Yesus berkati kok. Ya, arsitek itu apa ya? Itu loh dek, yang ahli merancang bangunan. Bukan cita-citanya mau jadi arsitek. Benar kata Koko, seorang arsitek itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu bangunan. Di Alkitab juga, bangsa Israel disuruh membuat sebuah bangunan, tapi berupa kemah. Biar ingat nggak? Kak Atta pernah ceritain tentang kemah suci. Iya, ayo inget pas Kak Atta cerita
tentang dua orang ahli yang bangun kemah suci ya. Tapi Abiel lupa namanya ya. Iya, waktu Tuhan memerintahkan membangun kemah suci, dua orang itu namanya Aholiab dan Bezaleel. Mereka memiliki keahlian. Ayah ingetin ya, keahlian mereka itu seperti ini nih. Ada banyak keahlian yang dikaruniakan Tuhan adik-adik kepada Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci. Mereka membuat berbagai benda yang terbuat dari emas, perak, tembaga, mengasah batu permata, mengukir kayu. Aholiab juga diberikan kepandaian untuk mengajar orang lain, untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang ahli bangunan. Ya, bangsa Israel juga kan punya banyak keahlian. Misalnya menenun kain. Jadi, mereka juga menenun kain untuk bahan pembangunan kemah suci. Aku juga ingat loh ya, bangsa Israel menyumbang banyak sekali perhiasan emas dan batu-batu permata. Sampai-sampai persembahannya itu melebihi yang diperlukan. Ini loh ya. Ada banyak sekali yang diperlukan untuk membangun kemah suci seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan loh, bangsa Israel pada waktu itu memberikan segala sesuatu yang mereka punya dengan sukacita, anting-anting, cincin, dan segala macam emas. Mereka juga memberikan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba. Ada juga yang membawa perak atau tembaga dan kayu penanga. Setiap orang Israel yang terdorong hatinya membawa segala sesuatu untuk pembangunan kemah suci dan membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ya, betul. Bangsa Israel mempersembahkan semua yang mereka miliki untuk Tuhan. Jadi menurut kalian, apa yang bisa kalian persembahkan juga untuk Tuhan? Aku tahu ya, Abiel sama Koko kan pernah melayani jadi WL. Bener deh, itu yang salah satu yang bisa kalian lakukan untuk melayani Tuhan. Kalian waktu ibadah online pasti lihat teman-teman kalian bagi berkat. Kalian mungkin masih ingat, terus bisa sebutin nggak siapa aja, terus dengan cara apa mereka bagi berkatnya? Aku ingat waktu Al sama El nyanyi ya. Aku juga lihat Cicalin sama Koko Derek masak, sama Koko Nevin juga yang ngebantu Tante Devi ngebuat eksperimen. Oh iya dek, kamu ingat gak waktu Glenn nyanyi? Suaranya bagus banget kan? Oh iya, suara Abang Glenn merdu. Kalau dede-dede yang kecil bisa berikan persembahan nggak? Bisa ya. Aku ingat Dede Abigail nyanyi dan menari, lucu deh. Padahal masih kecil, tapi sudah bisa bagi berkat. Os juga nyanyinya semangat banget loh. Iya ya, banyak sekali yang sudah teman-teman kita lakukan untuk melayani Tuhan. Saking banyaknya sampai-sampai kita nggak bisa sebutin satu-satu, karena yang mereka lakukan itu antusias, penuh semangat gitu ketika melayani Tuhan. Nah, sekalipun hari ini kita masih ibadah online, kita tetap semangat, kita harus antusias untuk melayani Tuhan. Kemudian kita juga jangan bosen loh untuk ibadah, sekalipun masih online ya. Ayah harapin kita semua selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan melayani Tuhan dengan semangat. Setuju? Siap. Wih, lagi bikin apa kalian? Seru banget kelihatannya. Lagi main papercraft. Iya. Ya, aku sama Bill udah kerja sama bikin papercraft kemah suci ya. Wow, hebat tuh ini mah, keren. Ya, Abiel bisa sebutin loh bagian-bagian dari papercraft kemah suci ini. Bener? Iya.
Ini pelataran ruang kudus dan ini ruang maha kudus. Wah, Abiel tahu dari mana? Abiel kan ingat ceritanya Tante Erna. Yang ini loh ya. Kemah suci itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama disebut dengan pelataran atau halaman. Di sini terdapat mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Semua bangsa Israel boleh masuk di tempat ini. Yang kedua disebut dengan ruang kudus. Di ruang kudus terdapat meja roti, pelita, dan meja dupa. Hanya imam-imam yang sedang bertugas melayani yang boleh masuk di tempat ini. Dan bagian yang ketiga disebut dengan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini terdapat tabut perjanjian. Hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ini untuk bertemu dengan Allah. Oh iya ya, aku juga ingat yang disampaikan Kak Devi bahwa Gimana? sekarang kemah suci itu ada di dalam hati kita. Oh gitu? Gimana sih ceritanya? Kita kan sudah percaya Tuhan Yesus. Mhm. Jadi artinya kemah suci itu juga ada di hati kita. Berarti kita juga bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. Bener banget kalian semua. Berarti kalian menyimak apa yang disampaikan waktu ibadah kemarin. Keren. Tos. Nah adik-adik, ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada adik-adik semua. Dan Tuhan ingin kita bisa menyembah Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita sayang kepada Tuhan. Mari adik-adik kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar ya. Nah sekarang kakak ingin mengajak adik-adik membaca sebuah ayat dari Alkitab. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk membacakan ya. Kita akan buka ayatnya dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan hanya ketika sedang beribadah hari Minggu saja, tetapi ketika adik-adik beraktivitas yang lain pun, misalnya sewaktu adik-adik belajar, membantu mama memasak, atau membantu papa membersihkan kendaraan, itu semua adik-adik lakukan untuk Tuhan ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.